Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya bisa memberikan sharing Dhamma dan juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ini pertama kalinya saya datang ke wihara ini, dan ternyata wiharanya tidak kalah dengan wihara yang ada di kota. Ya, sangat bagus. Ini masuk kota atau kabupaten Salatiganya? Kota. Oh, ya maaf ya. Nah, karena saya tidak tahu ini, karena baru pertama. Ya, jadi tidak bagus dengan kota-kota yang lain. Ya. Dan karena kesempatan pertama, jadinya ya saya merasa gembira, excited. Apa excited? Ya, antusias. Ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau bertemu dengan saya palingan ketika Bapak Ibu ikut ITC Asada. Ya, kalau di meja sekretariat ketemu Bante yang gemuk, ya itu saya. Ya, itu saya. Ya, jadi cuma ketemunya di situ. Dan karena itu banyak sekali ya umat-umat dari berbagai tempat, dan saya tidak tahu kalau itu adalah umat-umat yang dari Salatiga itu yang mana, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, tapi karena saya datang ke tempat ini, ya, akhirnya saya tahu, oh ini loh umat-umat Salatiga. Ya, begitu. Dan ya, perlu Bapak Ibu ketahui juga, ini adalah SPD pertama saya di luar dari Jabotabek. Kenapa? Karena selama sebulan, bukan sebulan, berapa hari? Hampir 1 bulan, ya. Wihara-wihara di luar dari Jabotabek mau ngundang saya untuk ngisi SPD, saya tolak. Kenapa? Karena saya lagi pusing untuk persiapan Gema Waisak pada saat itu, yang mana kemarin sudah diselenggarakan. Ya, mungkin Bapak Ibu melihatnya dari media sosial, dari berita, ya. Jadi saya mempersiapkan itu. Ya. Jadi daripada saya nanti kerjaannya terbengkalai, ya, jadi semua wihara-wihara yang mengundang sebelum perayaan Pindapata Gema Waisak saya tolak-tolakin. Termasuk tadinya juga di sini mintanya, ya. Jadi waktu itu Cik Jingjing minta pas sebelum diadakan Pindapata Gema Waisak. Tadinya saya mau tolak juga, tapi saya bilang, bisa nggak ganti hari setelah Gema Waisak selesai. Nah, ternyata dicek-cek sama Cik Jingjing,
Oh kosong Bante, ya sudah 1 minggu saya ke Semarang kalau begitu ya, jadi nanti saya baru balik tanggal 3 ya, dari Semarang baru tanggal 4 detik-detik di Jakarta. Kalau misalkan Ci Jingjing bilang tak bisa, jadwalnya sudah diisi dengan pembicara yang lain, ya saya juga nggak kesini, nggak bisa ketemu sama bapak ibu juga ya. Jadi karena terkondisi ya akhirnya saya bisa datang ke sini ya. Ini sebagai salah satu bentuk refreshing saya juga lah ya, karena kurang lebih 3 bulan persiapan Gema Waisak, rapat sana sini dengan polisi, dengan TNI, dengan Kemayoran dan lain sebagainya. Pala saya pusing ya, HP nggak pernah mati. Nah sekarang HP saya sudah bunyinya tenang ya, jadi ini sebagai bentuk healing ya, saya datang ke sini dengan cuaca jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta. Nah ini nyaman sekali ya, itu sekedar informasi ya. Pada malam hari ini ya Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan memberikan salah satu topik yang saya rasa ini sangat menarik ya, menarik untuk dibahas karena topiknya itu adalah tentang ingin hidup senang atau bahagia ya. Karena kalau saya tanya ingin hidup senang atau menderita, pilihnya apa? Senang. Kalau saya tanya ingin hidup bahagia atau menderita, jawabnya? Kalau saya tanya senang atau bahagia, pilih mana? Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Memang ya, di umum, pandangan umum, kata senang dan bahagia itu adalah artinya sama ya, sama-sama happiness. Bisa-bisa semuanya bisa menimbulkan kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi ya, kalau menurut kacamata Dhamma ya, kalau kita menelaah lagi ya, menelusuri lagi, arti kata senang dan bahagia itu sesungguhnya berbeda Bapak Ibu ya, berbeda. Kok berbeda Bante? Iya, karena arti kata kesenangan di dalam Buddhism itu, di dalam agama Buddha itu adalah kesenangan yang mana itu semua masih dilandasi, didasari oleh nafsu keinginan. Kok gitu Bante? Kan senang itu bahagia loh Bante. Kenapa masih diliputi oleh nafsu keinginan? Iya. Kenapa? Karena di dalam kesenangan itu, untuk mendapatkannya Anda harus memuaskan nafsu keinginan. Contohnya apa? Anda punya cita-cita beli HP, beli handphone. Ya sekarang siapa? Semua orang yang gak punya handphone pasti punya handphone. Ketika Anda punya keinginan membeli handphone, membeli HP dengan merek tertentu yang Anda inginkan itu, ketika HP tersebut, barang tersebut sudah dibeli oleh Anda, sudah ada di tangan Anda senang atau bahagia? Nah, maka dari itu kesenangan dan kebahagiaan itu berbeda. Jadi sudah nangkep belum artinya kata senang itu apa? Karena ada suatu barang yang dilekati, yang diinginkan, dan Anda berhasil bisa memiliki barang tersebut, sehingga kesenangan timbul di dalam diri. Tapi apabila barang tersebut yang Anda punya jatuh, hilang, rusak, apa yang terjadi? Menderita, sedih ya. Kenapa? Karena barang yang Anda punya, yang Anda lekati ini pergi dari Anda, lepas dari Anda, sehingga kesenangan itu berubah menjadi penderitaan, menjadi kesedihan ya. Jadi
kesenangan di sini ya, memang ya bahasa gampangnya bisa dikatakan sebagai kebahagiaan juga, tetapi ya kebahagiaan yang diliputi oleh kesenangan ini adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada aku di situ. Ini adalah handphone aku. Ini adalah motor aku. Ini adalah mobil aku. Apalagi? Ini adalah sapi aku. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ketika dia hilang, lepas dari lekat dari pegangan Anda, menderitalah Anda. Itu kesenangan. Ya. Jadi kesenangan adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Ketika dia hilang, dia jauh dari Anda, menderita. Itu arti dari kata senang. Lalu arti kata bahagia itu apa? Sang Buddha menjelaskan, Nibbana paramang sukhang. Apa itu? Nibbana adalah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus mencapai Nibbana. Kalau belum nyampe Nibbana, udah bahagia belum? Belum. Iya. Kok belum? Iya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ya, Nibbana itu adalah padamnya kotoran batin, kilesa, loba, dosa dan moha. Kalau kita belum mencapai Nibbana, berarti masih ada loba, ada dosa, ada moha. Ketika itu ada di dalam diri kita, sulit kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang kita dapatkan hanyalah apa? Kesenangan. Gimana caranya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Ya mengikis 3 ini. Loba, dosa, dan moha. Apa loba? Serakah. Anda sudah tahu. Artinya loba itu adalah serakah. Serakah di sini bukan mengacu kepada dalam hal makanan saja. Kenapa? Karena di luaran sana banyak orang yang mengetahui loba artinya apa? Ojo mangan akeh-akeh. Ya. Jangan makan banyak-banyak. Tetapi sesungguhnya loba di sini bukan mengacu dalam hal makanan saja, tetapi apapun itu semuanya yang mana itu sudah melebihi dari kebutuhan Anda, itu keserakahan. Makanya para bante, para samanera, para atasilani dalam segala hal apapun semuanya diatur. Hidupnya diatur, makanannya diatur, pakaiannya diatur. Beda sama bapak ibu semuanya. Pakaiannya ada berapa? Ada nggak 1 lemari? Ada nggak 2 lemari? Ada nggak 3 lemari? Atau mungkin kalau di kota itu sampai tidak muat bikin wardrobe sendiri. Wardrobe itu adalah satu ruangan khusus isinya pakaian tok. Ya. Kenapa? Karena nggak puas dengan pakaiannya. Padahal tiap hari bendino pakaiannya dipakai apa? Ya ikut tok wae. Ya. Tapi di lemari pakaiannya wakeh pol. Nah gitu. Banyak banget. Yang mana itu semua melebihi dari keperluan bapak ibu. Ya. Kayak para bante juga diatur pakaiannya. Berapa jubah yang digunakan oleh para bante? Tidak banyak. Hanya 2 ya. Satu yang dipakai, satu yang jadi serep. Yang serep dipakai, yang ini dicuci. Ya. Kalau bapak ibu masih mikir, hari ini saya mau datang SPD pakai baju warna putih. Ya. Terus besok mau datang mikir, masa iya warna putih lagi? Ya. Tapi kalau warna merah, 2 hari lalu juga warna merah, ya. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Bingung,
Terus hari ini mau pakai baju apa ya? Merah udah, putih udah, biru udah, hijau udah. Akhirnya hari ini apa? Wah, nggak jadi ke wihara lah. Kenapa? Karena pakaiannya udah dipakai semua warnanya. Nanti disangka enggak punya baju. Padahal bajunya di rumah ada satu lemari. Bilangnya enggak punya baju. Begitu enggak? Itu adalah bagian dari keserakahan yang mana Anda tidak konsumtif. Makanya bantainya dari zaman Buddha hingga sekarang ya ini tok. Warnanya coklat, bentuknya juga kain selebaran, nggak kayak bapak ibu. Ada yang bentuknya kaos, ada yang bentuknya kemeja, batik, pakaian belum jadi juga ada. Ya, banyak jenisnya. Tetapi karena para bantai sudah diatur dengan seperti ini, jadi nggak pusing lagi pakaiannya. Mau ceramah ini, mau blessing rumah ini, mau baca parita kedukaan juga ini. Kenapa? Karena nggak perlu pusing lagi dengan pakaiannya. Karena dengan pakaian kita bisa menimbulkan keserakahan. Makanan juga sama, bisa menimbulkan keserakahan. Ya. Terus apa lagi? Yang lain-lain semuanya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari Anda, kalau memang itu melebihi dari kebutuhan yang Anda butuhkan, ya ini bagian dari keserakahan. Ya. Jadi apapun itu. Jadi gimana caranya untuk menekan yang namanya keserakahan ini? Hidup sesuai kebutuhan. Kalau butuh bajunya cuma 5, ya tuku 5. Terus kalau misalkan lebih dari 5 gimana Bante? Nah kan kita sudah diajarkan yang namanya berbuat baik. Salah satunya apa? Berdana. Kasihkan kepada mereka yang membutuhkan. Danakan. Ya. Kemana? Banyak tempat-tempat yang membutuhkan. Panti asuhan dan lain sebagainya, panti jompo. Ya ketika dibagi baju ya dia akan terima kasih. Ya. Jadi baju aja ya, dengan baju, dengan pakaian, dengan kain ini Anda bisa melakukan yang namanya kebajikan. Selain itu juga Anda bisa menekan yang namanya keserakahan. Ya. Hiduplah sesuai. Ya. Itu loba. Dosa itu apa? Kebencian. Gimana cara melawan kebencian Bapak Ibu? Dengan tidak membenci. Kalimat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk memancarkan metta? Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Tanpa pakai yang namanya kecuali. Kok gitu Bante? Iya. Nanti ketika Anda punya orang yang Anda benci, ketika selesai puja bakti, yang selesai ceramah, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia kecuali dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang saya benci. Ya. Dia adalah orang yang saya benci. Maka dari itu tanpa pakai kecuali, tanpa pakai embel-embel, semoga semua makhluk berbahagia. Sesungguhnya Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita tentang cara praktek metta itu sendiri. Ya. Mengembangkan metta kepada semua makhluk tanpa kecuali. Tetapi dalam nyata praktek di lapangan, ya, bisa enggak kita mempraktekkan metta dalam kehidupan kita sehari-hari? Sulit Bante. Sulitnya di mana? Karena saya masih punya yang namanya musuh. Masih punya orang yang saya benci Bante. Ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima keadaan.
Kenapa Bapak Ibu benci? Iku bante tonggoku bante. Ngopo tonggone? Tuku mesin cuci anyar. Ya. Padahal kerjaan DE setiap hari yang ngono-ngono tok wae bante. Tapi kok moro-moro yo iso tuku mesin cuci. Ada iri hati di situ. Sehingga kebencian muncul. Didasari oleh apa? Iri hati. Didasari oleh iri hati. Lalu yang lain apa? Banyak. Ya. Intinya adalah ketika panca indera itu, ya, indera-indera kita kontak dengan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika dia itu pas kontak, kebencian itu timbul. Lagi sakit gigi, tiba-tiba tonggone muter dangdut kuat pol. Apa rasane? Hah? Rasanya apa? Aduh, tonggo ki kepiye? Aku yo loro. Tapi dedak deduk. Akhirnya apa? Menderita. Kenapa? Karena ada indera pendengaran yang kontak dengan hal yang tidak disukai pada saat itu. Tapi ketika lagi nggak sakit gigi, tonggone muter dangdut, nek omah apa? Melo joget. Ya. Jadi kebencian itu enggak ada. Kenapa? Karena disukai melo joget. Jadi semua indera-indera ketika kontak dengan hal yang tidak disukai pasti timbul kebencian. Tapi ketika itu kontak dengan hal yang disukai, kebencian tidak ada. Makanan, indera perasa, apa sing paling didemen nih? Tuku pentol, ya. Pentol rasanya enak bro. Enak. Ya apalagi hujan-hujan, adem-adem ngene ya. Tuku sing anget-anget, penak toh? Penak. Rasanya apa? Ya enak. Karena enak, bisa nggak timbul kebencian di situ karena pentol itu? Ya enggak. Kenapa? Karena memang kontak dengan hal yang disukai, ya, indera perasa. Tapi kalau misalkan pentolnya itu dikasih garam 2 sendok, apa ya? Rasanya apa? Asin. Kalau rasanya asin, bisa nggak kebahagiaan muncul di pentol itu? Enggak, ya. Jadi semuanya indera-indera itu, ya. Jadi, ya, kurangilah ya kebencian dengan cinta kasih, dengan cinta kasih. Pancarkanlah meta kepada semua orang, ya. Pancarkanlah meta. Jangan tanpa kecuali. Karena itu tidak ada gunanya, ya. Nggak ada gunanya. Biarkanlah mereka melakukan aktivitasnya masing-masing, kita melakukan aktivitas kita masing-masing, sehingga penderitaan tidak terjadi pada kita, dosa ya terjadi pada kita. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, moha. Moha itu apa Bapak Ibu? Kebodohan batin. Gimana cara ngelawan kebodohan batin? Harus berpengetahuan, ya. Berpengetahuan di sini, ya. Sang Buddha juga sudah menjelaskan, yaitu apa? Bahu saca encasi panca. Bahu saca, dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan kepada apa? Kepada pokok-pokok dasar agama Buddha. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah ikut kursus dasar agama Buddha enggak? Ya. Materi-materi kursus dasar agama Buddha itu adalah pokok-pokok dasar agama Buddha. Itu adalah materi-materi pokok, ya,
Apa saja? Catari Arya Sacani, Tilakana, Patijak Samupada, Hukum Kama, dan lain sebagainya. Itu adalah materi pokok-pokok dasar agama Buddha. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ya ada yang punya anak kuliah di STAP, nah tanya tentang pokok-pokok dasar agama Buddha, ya itu semua. Ya, itu semua. Tapi pada saat ini saya tidak menjelaskan semuanya. Ya, saya hanya menjelaskan yang penting yang terjadi bagian dari tubuh kita. Karena kalau saya jelasin semua, itu nanti 2 SKS ya. Kalau udah 2 SKS habis ini ntar ujian Bapak Ibu. Ya, ada ulangan. Ya. Ya, jadi apa yang perlu dipahami minimal? Yaitu tentang tilakana. Apa tilakana? 3 corak umum. Apa 3 corak umum? Anicca, dukkha, dan anatta. Minimal Anda mengetahui itu. Kenapa? Karena 3 hal itu pasti terjadi pada diri Anda. Anicca. Apa anicca? Anicca adalah perubahan. Ada enggak di sini yang enggak pernah berubah? Ayo. Enggak ada. Ya. Artinya apa? Di sini kita pasti mengalami yang namanya perubahan. 20 tahun, 30 tahun yang lalu Anda jadi apa? Jadi anak muda, enom ya. Sekarang jadi wong tuwek. Ya. Itu disebabkan kenapa? Disebabkan karena perubahan. Ya. Disebabkan karena perubahan. 10, 20, 30 tahun yang lalu rambutnya hitam. Sekarang rambutnya sudah putih. Ya. Udah ubanan semuanya di mana-mana. Itu bagian dari perubahan. Ya. Jadi anicca ini ya, tilakana secara khususnya terjadi pada diri kita. Minimal kita punya pengetahuan tentang anicca ini sehingga apa? Anda enggak marah-marah sendiri dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada diri Anda. Ya. Kalau di kota-kota besar, ya, bapak-bapak, ibu-ibunya, ketika sudah menua sedikit, ya, larinya kemana? Ke salon. Ya. Larinya ke salon. Ya. Untuk apa? Biar cantik, biar ganteng. Ya. Tetapi pada dasarnya ketika waktunya sudah tua, ya tua, tetap tua, ya. Walaupun cantiknya gimana pun itu, ya cantiknya cantik tua. Beda ketika cantiknya anak muda, ya. Jadi kita harus menerima, ya, harus menerima. Ketika ketuaan, kelapukan itu terjadi, ya, kita harus menerima. Enggak terima karena rambutnya yang tadinya hitam berubah menjadi putih, ya. Baru seminggu berubah lagi putih, baru seminggu berubah lagi jadi putih. Jadinya apa? Tiap hari kerjaannya nyemir, hitamin terus, ya. Kenapa? Karena ada penolakan di dalam diri terhadap perubahan yang terjadi. Ya. Penolakan. Anicca. Jadi harus ingat, kita harus menerima anicca. Jangan kita tidak mau menerima. Ketika penolakan itu terjadi, apa yang terjadi tadi? Penderitaan, ya, penderitaan. Maka dari itu menerimalah apapun yang terjadi. Apa kondisi-kondisi yang terjadi ketika sudah tua?
rambutnya putih. Terima giginya. Terima enggak? Terima enggak? Terima, ya. Harus terima. Saya juga nerima. Saya masih muda, gigi saya udah ompong satu. Ya. Saya harus menerima. Lalu apa lagi? Kulitnya keriput. Nerima enggak? Kalau enggak ntar ditarik, ya, pakai benang layangan biar kenceng lagi, ya. Lalu apa lagi selain kulit? Mata, penglihatan ketika sudah tua, ya. Menerima enggak? Menerima, ya. Harus diterima. Telinga, makin tua makin budek, ya. Nerima enggak? Harus nerima, ya. Kalau enggak nerima, menderita sendiri, ya. Saya di Sunter itu ada 2 biku senior sekarang, Bante Sukemo dan Bante Sombat. Bante Sombat itu adalah Bante Thailand. Beliau adalah salah satu pendiri dari Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya. Beliau sudah lama tidak tinggal di Sunter, sudah 30 tahun lebih tinggal di Amerika. Nah sekarang balik lagi ke Indonesia. Ketika balik ke Indonesia, ya, sudah keadaan tua, pendengarannya terganggu. Jadi kalau datang ke Sunter, Bantenya ngomongnya teriak-teriak, "Ya Bante, dari mana? Dari Kelapa Gading." Sama siapa? Sama Bante Diracito. Mau ngapain? Patimokkha Bante. Ya. Bukannya saya benci, bukannya saya marah dengan kata-kata keras, tetapi memang itu sudah bagian dari kehidupan. Ketika ketuaan itu terjadi, pendengaran mulai berkurang, ya. Kalau enggak nerima sengsara Anda, ya, enggak nerima sengsara. Lalu apalagi bagian-bagian dari tubuh ini yang mengalami perubahan ketika sudah tua? Banyak, ya, banyak. Jadi intinya Anda harus menerima, ya, jangan sampai enggak nerima. Kalau enggak nerima, Anda menderita sendiri, ya. Anicca, dukkha, ya. Karena Anda menerima maka dukkha itu tidak ada. Tetapi kalau Anda tidak bisa menerima tentang keberadaan tubuh, tentang kelapukan ini, dukkha ada di situ. Menderita, ya. Rambutnya enggak nerima kalau putih, setiap minggu jadi nyemir terus. Jadinya apa? Marah sama rambutnya. Ini rambut kok putih lagi, baru seminggu putih lagi, ya. Akhirnya apa? Ya disemirin terus. Disemirin terus. Menderita enggak sama rambutnya kalau begitu? Menderita. Jadi ngomel sendiri sama rambut. Matanya enggak ngelihat, ngedumel sendiri. Aduh iki moto ngopo ya, aku ra iso ndelok jadi. Nah ini apa? Ya marah sendiri dengan mata. Marah sendiri dengan mata. Jadi ketika, ya, Anda bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri Anda, dukkha itu tidak ada, ya. Dukkha itu tidak ada. Kenapa? Karena kita menyadari, oh ini adalah bagian perubahan. Anda menerima dengan sukacita, maka kebahagiaan bisa Anda dapatkan, ya. Kebahagiaan bisa Anda dapatkan. Lalu anatta, ya. Jadi intinya bagian-bagian dari tubuh ini apa Bapak Ibu? Mata. Yo mata yang enggak bisa lihat kalau udah tua. Darah pun. Telinga ya kalau sudah tua enggak bisa dengar. Apalagi? Rambut, kalau sudah tua yo mutih, ubanan. Terus apa yang bisa dibanggakan oleh diri ini? Apa yang bisa dibanggakan? Enggak ada, ya. Ketika kita sudah mengalami kelapukan bagian-bagian tubuh ini,
Nggak ada yang bisa kita banggakan. Organ-organ dalam bagian dari tubuh, apa bisa kita banggakan? Tidak juga. Ya, bahkan ketika sudah tua, penyakitnya aneh-aneh. Ya, mungkin ya kalau di desa di mana ya, tidak menemukan penyakit yang aneh-aneh. Tapi ketika Anda datang ke Jakarta, ada penyakit ini, penyakit itu, apa aja jadi penyakit. Ya, apa aja jadi penyakit. Jadi, ya apa yang bisa dibanggakan dari tubuh ini? Organ luar dan organ dalam sesungguhnya tidak ada yang bisa kita banggakan. Lalu apa yang bisa kita banggakan Bapak Ibu? Kalau gitu, karma baik kita. Itu yang bisa kita banggakan. Kenapa? Karena dengan karma baik, kita bisa dapat kelahiran yang lebih baik di setelah kehidupan ini. Ya. Jadi minimal itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, hal yang perlu Anda ketahui. Ya. Jadi setelah Anda mendengarkan penjelasan ini, di mana yang sering Anda dapatkan di dalam kehidupan ini? Kebahagiaankah atau hanya kesenangan? Atau tidak ada dua-duanya, hanya penderitaan tok? Mana yang sering Anda dapatkan? Kesenangan, kebahagiaan, tidak dua-duanya, atau penderitaan? Ternyata di dalam kehidupan saat ini, di umur saya yang sekarang, saya masih hanya menemukan yang namanya kesenangan. Ada motor baru, wah bapak-bapak, aku harap tuku motor. Ya, biar apa? Biar kalau ngarit motornya enak. Ternyata itu hanya kesenangan, sifatnya ada aku. Ya. Jadi sebagai penutup nih, ada cerita yang cukup menarik. Ini saya kutip dari ceritanya Bante Panyawaru. Jadi pada saat itu malam kembang Pak Sigit atau apa saya lupa ya. Jadi waktu itu beliau datang memberikan anusasana ya. Beliau bercerita tentang keakuhan di situ. Aku ya. Ceritanya adalah seseorang di perumahan elit, dia memiliki kendaraan yang bagus ya. Lalu suatu hari kendaraannya itu baret. Lalu si orang tersebut yang memiliki kendaraan itu, ketika dia keluar melihat, dia marah-marah. Kenapa? Karena ada akunya di situ. Karena ini siapa? Karena ini adalah mobilnya aku. Ya, maka dia menderita. Tetapi ketika suatu saat mobil tetangganya, mobil orang lain itu yang baret juga, dia tidak menderita. Kenapa? Karena itu bukan mobil aku, itu mobilnya dia. Ya, itu mobilnya dia. Jadi caranya agar kita tidak memiliki keakuan, gimana caranya? Nah ini agak intermezzo ya. Diganti, bukan menjadi aku lagi, tapi saya. Ya, tapi saya. Maksud enggak? Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena ini dengan kata aku ini, ya memang aku ini dalam KBBI adalah kata saya nomor satu ya, kata ganti aku nomor satu ya dalam KBBI. Aku, saya ya, itu adalah kalimat yang baku ya. Tetapi arti kata keakuannya ini, kalau Anda sering ngomong aku, nanti jadi aku ya. Jadi caranya apa? Ya dihilangkanlah kata aku inilah ya. Jadi jangan juga melekati lah ya. Jangan melekati apa-apa ini dengan kata aku, dengan kata aku. Nanti ketika keakuannya sudah melekat ya, nanti menderitalah Anda ya. Karena di dalam kehidupan ini ternyata apa yang harus kita cari?
kesenangan atau kebahagiaan? Yang kita harus cari adalah kebahagiaan. Ya. Walaupun di dalam kehidupan saat ini Anda masih menemukan yang namanya kesenangan, tetapi Anda harus ingat, oke, saat ini saya menemukan yang namanya kesenangan, mendapatkan yang namanya kesenangan. Tetapi saya harus ingat, kesenangan ini hanya sifatnya sementara. Maka dari itu saya tidak boleh lekati kesenangan ini. Nanti ketika kesenangan ini saya lekati, penderitaan yang ada. Tetapi yang harus saya cari adalah kebahagiaan. Nibbana paramang sukhang. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan ya pada kesempatan malam hari ini tentang mau hidup senang atau bahagia. Silakan Anda pilih masing-masing. Ya, pilihan ada di tangan Anda, mau senang atau bahagia atau mau dua-duanya, silakan saja. Tetapi inilah jalan yang bisa saya berikan kepada Anda untuk menemukan yang namanya kebahagiaan. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.